Ya, oke. Tadi kita sudah dengarkan sharing testimoni dari tim Pak Adi dan kawan-kawannya dan rekan-rekannya. Dan mungkin kita akan masuk ke sesi akhir, Pak Kwancan. Ada tadi memang cukup banyak pertanyaan seputar review sebenarnya Pak Kwancan mengenai 3 on 1 karena sepertinya ada yang miss dengan pertemuan pertama, begitu? Dan langsung mengikuti ke acara malam hari ini. Di antaranya mungkin ada 3 orang penanya ya, mungkin saya akan sebutkan saja namanya, yaitu ada Bu Yeni Suryani, Pak Agus Wanto dari Banyuwangi, dan Pak Rendra Adrianto yang kurang lebih menanyakan mengenai review dari 3 on 1 ini karena penamanya kan cukup nyentrik ya, 3 on 1 begitu. Nah mungkin Pak Kwancan boleh berikan semacam review lagi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan 3 on 1 ini? Apakah memang harus baku di video saja, atau memang sebenarnya fleksibel secara online begitu, bisa juga lewat panggilan suara, atau mungkin juga bisa sekarang video berdelapan ya, karena tadi kita lihat juga di Bu Ria kalau nggak salah ada video-videonya bukan cuma 4 tapi lebih dari 4 begitu. Mungkin Pak Kwancan boleh memberikan ulasan singkat sedikit, Pak? Ya, mungkin ada sebagian ini kan mungkin pada malam hari ini ada sebagian yang sudah praktek, yang sudah action, ada sebagian yang mungkin masih menunggu atau leadernya, mohon maaf, kurang proaktif ya. Tapi dengan yang jelas saya sudah tahu kondisinya mungkin pada malam hari ini. Inilah tujuan kita, Pak Fran. Kenapa saya ingin memberikan review ini, supaya yang lain yang belum melakukan, supaya mereka tertarik. Artinya mereka supaya tergerak untuk action. Saya tahu di lapangan ada juga yang japri saya, Pak, kayaknya kendala nggak efektif ya. Tapi saya, ya memang kan belum kita evaluasi, betul nggak? Tetapi dengan malam hari ini, sebenarnya kalau semuanya leader, saya lihatin kesimpulannya saya pada malam hari ini, kalau pertama dari leader atasnya, mengkoordinir atau tidak. Jika program ini dikoordinir, dijadwalkan seperti Bu Ria, timnya Pak Adi, timnya Bu Diana, ya, yang tadi memberikan kesaksian, kelihatannya kekuatannya adalah di kekuatan leader yang pada awal mulanya ingin menduplikasikan sistem 3 on 1 ini. Sebenarnya intinya di situ dulu, ya. Jadi betul-betul kita tajamkan, kita jadwalkan, itu kelihatannya. Setelah itu terjadilah sebuah duplikasi. Kalau tidak, mereka nggak paham. Contoh tadi Pak Adi tadi, Bu Susi sama Bu Anita ya, ya mungkin datang ke rumahnya sampai penasaran atau apa gitu, sehingga Pak Adi bisa ngajarin, akhirnya ya mereka buktinya bisa action gitu kan. Artinya jika tidak terjadi miskomunikasi dalam atau bisa mengajar kepada mitranya, bisa menduplikasikan, kelihatannya bisa jalan, ya, bisa jalan banget, ya, bukannya jalannya lagi nih, bisa jalan banget gitu loh. Jadi sebenarnya ada, kalau leader di lapangan belum, mungkin yang bertanya tadi tentunya saya pikir upline-nya mungkin belum jalan itu Pak Fran, kelihatannya. Kalau upline-nya sudah jalan, kelihatannya tidak ada lagi sebenarnya pertanyaan sebetulnya, ya. Nah, memang sebetulnya beliau perlu juga konsultasi dengan upline-nya, saya sarankan. Dan upline-nya lagi konsultasi lagi ke upline-nya, sampai ketemu upline yang menjalankan, betul-betul menjalankan bisnis ini. Kalau upline-nya masih mungkin ragu atau apa, atau misalnya pada malam hari yang menyaksikan ini, saya juga akan ada video yang review yang pertama tadi, betul nggak? Yang pertama kali kita semuanya juga sama, ilmunya sama, videonya ada, jadi bisa mungkin mengulangi lagi, ya. Nah, pada intinya sebenarnya di awal tadi saya memberikan, sebenarnya kalau kita kenalan, kan sistem online ini, kalau kita kenal awal, mungkin kita chatting, betul nggak? Chatting by WA atau apa, ya. Nah, tapi kalau ada kesempatan, sebaiknya kita secepatnya sebenarnya kita telepon, belum video call nih ceritanya, ya. Nah, kalau misalnya dia sudah nyaman, sudah komunikasi udah biasa, nih dalam hal prospecting mungkin yang saya cerita di awal yang sekarang ini. Jadi lebih baik sebenarnya telepon biasa. Tapi kalau prospectingnya udah selesai, ya kita usahakan untuk video call. Kenapa? Dalam video call itu, ya dia ketemu dan melihat leader-leader yang kita sebut yang namanya tadi grup ODP tadi kan.
Ya, intinya seperti itu. Jadi leader masuk di grup ODP sehingga dia tahu wajah leadernya itu seperti apa gitu loh. Leader biasanya lebih siap, ya kan, lebih rapi. Nah, sehingga orang akan melihat, oh ya benar bisnis ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau sudah berbicara leader, bicara tingkat meyakinkan orang lain. Kalau pertama tadi adalah kita chatting, itu sebagai perkenalan, saudara atau pada lama chatting. Kemudian kita telepon kalau ada kesempatan, sehingga kita ceritalah, singgungin. Kalau sudah kenal beberapa kali, chatting beberapa kali, kita ceritalah bahwa kita mungkin ada bisnisnya yang seperti cara mengundang yang kemarin kan sudah dijelaskan dalam video. Atau dulu saya ingat Pak Arya pernah juga untuk memberikan di waktu Crown Academy, mungkin ada juga videonya mengundang pada saat WA katanya ada balasan, kita secepatnya telepon gitu kan. Iya, buat janji atau apa gitu. Semuanya sebenarnya ilmu lama. Cuman ya sekarang ini kita kembangkan lebih efektif lagi sebenarnya cara seperti apa. Yaitu mungkin pada intinya. Kalau dijelaskan lagi kan durasinya cukup panjang ini. Iya, itu. Jadi ada videonya lagi, Pak. Saya bukan nggak review. Tapi yang jelas ya langkah-langkahnya kan sudah ada. Tinggal dipraktekkan aja sebenarnya hari ini. Jadi kadang-kadang teori kita dapatkan kan 100% teori. Tapi kalau kita nggak pernah praktek, kita nggak pernah action, akhirnya betul-betul sebagai teori. Tapi kalau misalnya teorinya 50%, kalau kita action, jadi 100% sebetulnya. Karena kenapa? Dengan ada action kita di lapangan, akhirnya menambah ilmu, betul nggak? Yang tadi saya lihatin ada beberapa leader kayaknya yang memberikan kesaksian, kayaknya ada tambahan-tambahan apa yang sehingga bisa melengkapi gitu loh. Ya, jadi bisa mengisi juga leader, oh harusnya menangani orang seperti ini gitu loh. Sehingga pada waktu mungkin janji pun udah tahu nih orang kayaknya serius apa enggak gitu loh. Karena kenapa? Pengalaman kita udah beberapa kali video call atau ketemu orang gitu. Ini sebenarnya maksud kita untuk action beberapa kali itu sehingga kita lebih efektif gitu loh. Ya pada intinya action lah. Ya kalau menurut saya dengan action artinya kita bisa menjawab apapun kesulitan tantangan kita. Kalau menurut saya demikian ya. Tadi saya mereview beberapa leader sebetulnya ya kesimpulannya ya ini. Kesimpulan pertama mungkin dari segi 3-on-1 ini ya semuanya juga bilang hemat biaya. Keduanya semua leader bisa memberikan kepada leader yang lamanya yang sudah tidak aktif lagi. Jadi bisa membangkitkan leader yang lama yang tidak aktif dengan strategi seperti ini gitu loh. Ya, ini hebatnya, betul nggak? Yang dulunya kita bingung offline, dia sudah nggak aktif, kayaknya susah banget mau bangkitin seperti apa gitu. Dengan cara seperti ini kita bisa bangkitkan. Ini sebenarnya intinya. Jadi bangkitkan leader-leader lama dan memang ada banyak sih yang japri saya leader lama memang ini benar-benar bukan hanya kesaksian leader-leader pada malam hari ini, tetapi ada beberapa leader memang japri saya, Pak, ada hubungan dengan AAJI. Jadi leader lama, Pak, mau AAJI, Pak. Soalnya dia dengan 3-on-1 ini dia bisa jalan, Pak. Nah, seperti itu. Itu ada beberapa kok yang memberikan kesaksian seperti itu. Itu memang kenyataannya. Jadi leader lama bisa menjalankan lagi bisnis ini. Ya, ini perlu menjadi catatan kita semua. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin mohon maaf omsetnya turun. Ya, kalau turun semua orang udah pasti, betul nggak? Ya, jadi ada kesempatan gitu loh ya untuk mereka bangkit lagi di lapangan gitu. Nah, kemudian dari Pak Denis tadi ada open mind-nya jadi kalau sudah enak baru di prospek gitu loh. Jadi perkenalan dulu, saya hello apa bla bla sedikit pembukaan lah biasa, betul nggak? Ya keadaan hari ini mungkin pembukaannya biasa ya karena panasnya saat ini cerita COVID ya nggak apa-apa pembukaannya COVID Pak. Kita dengan COVID ini ya hari ini kita bisa ketemu bla 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 ya kan. Nah, jadi ada pembukaan pemanasan dulu, kemudian kita baru bicara bisnisnya kalau sudah satu irama gitu loh. Ya itu ada bagusnya juga. Jadi itu kesaksiannya. Kemudian ya saya bilang tadi kekuatan koordinasi dan kekuatan lagi sebenarnya di 3-on-1 ini adalah kekuatan edifikasi juga sebelum masuk di dalam grup yang namanya ODP tadi itu betul-betul ya
edifikasinya harus kuat juga, ya. Edifikasinya harus kuat. Tadi yang dimainkan oleh kelihatannya timnya Pak Adi, edifikasinya. Jadi dia habis-habisan kelihatannya mengedifikasi Pak Adi sebelumnya, sehingga lebih gampang gitu loh, mengedifikasi leadernya. Ini sebenarnya bikinin ya, edifikasi itu kasarnya membuat orang penasaran kan. Setelah dia penasaran sebenarnya gampang. Leader mau bicara apapun dia lebih mengikuti biasanya. Nah, ini sebenarnya kekuatan daripada sistem ini, ya. Mungkin itu yang saya bisa review Pak Fran. Nah, kalau yang lebih lanjutnya saya bilang lagi, kembali lagi, tonton lagi videonya, kemudian praktek pelan-pelan. Ini kebiasaan baru. Kebiasaan baru kalau terus kita lakukan menjadi sebuah pola. Dan pola kalau terus-menerus ya jadinya kesuksesan. Contoh, saya sering kasih contoh sebuah pola itu, kita pernah dulu mungkin pertama kalinya naik sepeda, atau kita belajar motor. Pertama kali kita belajar motor, kita bingung, kadang-kadang starternya di mana, kuncinya di mana starternya. Nah, tapi kalau sekarang ketika kita ambil motor, motornya bisa langsung jalan gitu loh. Jadi kita nggak mikir lagi starternya ada di mana. Langsung motor, kendaraan itu bisa jalan. Mobil apalagi ketika kita masuk di dalamnya, mobilnya bisa gerak sendiri gitu loh. Karena kenapa? Polanya udah terbentuk. Nah, jadi artinya hari ini yang belum melakukan, polanya belum terbentuk. Jadi bentuklah polanya dulu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan ada pola. Jadi ada pola, akhirnya terjadi sebuah kesuksesan. Yang tadi, yang menghitung angka tadi, sebetulnya. Jadi kalau kita prospek 100 kali, ya minimal sekian, mungkin 30%, 40% orang bisa terima kita kan. Kalau 10 kali, ya minimal seapes-apesnya istilahnya, menyangkut 2-3 orang kan, setidak-tidaknya gitu loh. Jadi kalau kita 20 kali, ya artinya 6 orang. Ya, kalau kita 100 kali artinya ada 30-40 orang, betul nggak? Nah, itu maksudnya dari tadi tim tadi dan ya wanita tadi bicara masalah angka gitu loh. Jadi apalagi hari ini kita full, mungkin ada sebagian nggak ada aktivitas, ya lakukan aja terjadwal tadi yang lebih penting. Ya itu Pak Fran. Oke, baik Pak Koncen, dan tentunya bagi teman-teman yang belum menonton review sesi 1 dulu ya, bisa nanti sudah dibagikan linknya untuk menonton kembali di YouTube. Dan mungkin kita bisa langsung masuk ke closing Pak Koncen. Apakah ada yang mau ditampilkan slide mungkin atau bagaimana? Ya, bisnis ini ya banyak orang tadi menghitung angka, saya ingat dengan sebuah sebenarnya penolakan ya. Jadi semua bisnis hari ini punya sebuah resiko lah ya, di dalam hidup kita semua ada resiko, dan banyak sekali orang di luar sana resikonya jauh lebih besar daripada kita, hanya ditolak orang ya. Bahkan hari ini resikonya pada saat pandemi ini betul-betul aktivitasnya pun terhenti gitu dari resikonya, bukan hanya sekedar resiko tapi aktivitasnya terhenti, tokonya nggak laku, bahkan tutup, restoran mungkin tutup, bangkrut, lain sebagainya ya. Nah, ini mungkin ada slide yang saya Pak Fran bisa bantu atau Pak Seni bisa bantu. Ya, ini sebuah resiko. Nah, ini resiko Bapak Ibu semua. Ini kita bicara sebuah resiko. Kalau kita petinju, resikonya apa? Kena tinju, betul nggak? Kalau misalnya hari ini kita konsultasi dengan pelatih kita, misalnya petinju nih, dia kena tinju, ya kan? Kemudian dia konsultasi, kok saya kena tinju ya? Aduh, bonyok ya. Ya resiko lah, betul nggak? Pekerjaan petinju ya kena tinju, betul nggak? Jadi jangan sampai ngeluh gitu loh. Kena tinju ngeluh. Ya kalau ngeluh ya jangan jadi petinju, maksud saya gitu loh. Ini sebuah contoh ya. Yang kedua, mungkin ada slide yang kedua. Slide berikutnya. Ini kalau misalnya kita bermain bola, sepak bola atau apa, ya kita jangan ngeluh sama pelatih. Pak, saya kena bola jadi kiper. Kita ngeluh, aduh, saya kesakitan kena bola gitu loh. Dia ngeluh sama pelatihnya. Ya jangan main bola, betul nggak? Ya. Maksud saya hari ini adalah kalau kita hari ini bisnisnya 3i, kalau kita kena ditolak orang, kita jangan ngeluh sama upline kita. Aduh, Len, saya ditolak orang ini. Ya jangan ngeluh, memang resiko bisnis kita adalah memang ditolak orang gitu loh. Kan? Ya kita mungkin tidak bisa ngitung, semakin kita aktif, semakin banyak orang yang menolak kita. Jangan ada keluhan.
aduh gue ditolak terus, nggak ada yang terima gitu loh. Inilah resiko daripada bisnis kita. Bukan kita harus bicarakan, memang itu adalah resikonya. Ya semua bisnis ditolak, apalagi bisnis kita kan pasti ditolak. Jadi ini pada intinya saya beri gambaran kepada Bapak Ibu, artinya ya semua bisnis ada problemnya, ada hal yang harus diatasi. Jadi jangan pernah mengeluh gitu, maksud saya, apalagi kondisi seperti ini. Ya, semua bisnis punya resikonya masing-masing. Kalau kita hanya resiko ditolak orang itu, ya saya pikir hal biasa lah. Jangan sampai kenapa ditolak orang, ditanya segala macam. Ya udahlah, kalau nolak tinggalkan aja lah, daripada bingung-bingung, betul nggak? Daripada harus pusingin upline-nya, ditolak orang, harus konsultasi lagi. Artinya kalau ditolak orang ya sudah jadi pelajaran buat kita lah besok-besok supaya kita nggak ditolak orang lagi, gimana strategi dan caranya. Nah, itu mungkin dari saya, Pak Fran. Terima kasih Pak Fran. Oke, baik. Ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kwancen untuk reviewnya. Jadi yang sangat nampol ini ya slide terakhir ya. Jadi kita dalam menjalankan bisnis ini jangan takut dengan risiko. Ya, kita adalah pemain, ya mau nggak mau kena bola, jangan komplain, tapi harus tetap bermain ya sampai selesai. Jangan karena kena bola langsung kita komplain dan akhirnya berhenti. Tetap maju terus ya. Seperti itu Pak Frans, dan mungkin selanjutnya karena ini kita durasinya sudah 2 jam ya, jadi mungkin kita akan akhiri dan silakan Pak Frans. Baik, dan action ya tentunya ya. Jadi teman-teman semua sudah dapatkan materinya, sudah dapatkan testimoninya, tinggal action. 3 on 1 ini adalah satu penamaan untuk mempermudah, pada dasarnya sudah ada di sana sebelum COVID, cuman teman-teman kita nggak sadar aja ya, karena fasilitas video call, WhatsApp call sudah ada dari dulu sebenarnya, tetapi karena COVID-nya kita terpaksa kepepet. Pak Kwancen dengan idenya memberikan satu rumus begitu kan. Nah, sehingga kita terbuka nih, oh ya, kenapa enggak digunakan? Sebenarnya mudah, tapi mungkin karena belum terbiasa saja, ya. Dan sekarang kita sepertinya akan lebih senang online. Saya sudah 6 bulan online nih berarti, seperti itu. Iya. Yeah. Baik. Ya, baik sekali Pak Frans. Jadi mungkin teman-teman yang masih setia menonton dari awal sampai akhir, teman-teman bisa screenshot dan viralkan ke medsos ya, bahwa ini program yang sangat inovatif ya di tengah-tengah pandemi. Banyak bisnis yang sedang nyusap ya, lesu, tapi kita di 3i Networks ini selalu ada kesempatan terbaik, selalu ada ide-ide yang baru ya, kita saling support ya, kita juga support untuk leader kita ya Pak Kwancen supaya tetap diberikan kesehatan dan juga ide-ide yang brilian, sehingga 3i Networks akan terus bersinar ya di tengah-tengah pandemi sekalipun ya. Silakan teman-teman juga bisa memberikan terima kasih, saya thank you di kolom chat ya untuk leader-leader yang sudah mengisi, dan juga terutama kepada Pak Kwancen yang punya ide yang brilian ini. Terima kasih Pak Kwancen, dan mungkin sebelum kita berakhir nanti Pak Kwancen bisa memberikan closing statement semuanya. Ya. Ya, terima kasih kepada semua. Hari ini betul-betul luar biasa. Jadi kita bisa mendengarkan ada semangat baru kelihatannya pada malam hari ini. Saya juga dengarnya begitu semangatnya sebetulnya ya. Saya nggak beranjak dari tempat duduk saya, tapi yang jadi masalah partisipannya kelihatannya dari 1.000 berturun jadi 600-an ini ya, jadi 700-an. Jadi yang mendengarkan pun sebenarnya nggak sekuat kita sebenarnya, betul nggak? Nggak sekuat leadernya. Ini sebenarnya terbukti. Jadi sebenarnya ya sukses itu terseleksi sebetulnya, nggak apa-apa ya kan? Kalau Anda melihat tadi partisipan saya perhatiin 900-an, 1.000, kemudian turun jadi 700-an. Sekarang detik-detik terakhir tinggal 600-an. Mungkin 200-300-nya kemana gitu kan? Mungkin ada yang ke YouTube, Pak. Mungkin ada yang ke YouTube karena signal. Itulah, ya nggak apa-apa, seleksi. Ya, seleksi. Itulah sebuah proses. Jadi nggak apa-apa kita belajar banyak. Tapi saya senang sekali pada malam hari ini ya banyak tim yang sudah memberikan kesaksiannya, saling berbagi, sehingga banyak mungkin pada malam hari ini terinspirasi, sehingga kita bisa ya keadaan sulit saat ini, artinya kita perlu berbagi lah bagaimanapun, walaupun dengan sebuah kalimat, dengan kata-kata, dengan cara, dengan seperti apa, sehingga semuanya bisa merasakan manfaat.
ya. Itu yang saya jadi terus kita berbagi terus ya untuk supaya 3i tetap maju, dan pastikan ya kita minimal, artinya hari ini kalau kita tidak bisa maju pun ya artinya minimal sudah bertahan pun sebenarnya sudah hebat, betul nggak? Bertahan pun saya mengerti kok ya, artinya bisnis di luar sana bertahan pun kadang-kadang susah. Untuk bertahan aja susah, jangan kan buat maju, bertahan aja susah. Jadi kita pahami itu semua ya. Jadi tidak ada hari ini bisnis yang gampang lah ya. Jadi kebetulan aja hari ini ya kita di 3i saya pikir jauh lebih gampang daripada bisnis di luar sana ya. Kalau kita betul-betul praktek, kalau kita ada kesulitan kita bisa konsultasi lagi ya. Semua leader saya pikir bisa membantu. Kalau tidak ada leader yang bisa membantu, artinya bisa konsultasi, terakhirnya dengan saya juga bisa, artinya kita bisa sharing gitu loh. Ya minimal saya bisa kirimin YouTube lah, betul nggak? Oh ini YouTube yang perlu didengar, teorinya seperti ini, tinggal prakteknya seperti ini, betul nggak? Ya, oke, terima kasih kepada tim Jom hari ini, semua tim yang memberikan kesaksian, dan semua mitra dimanapun Anda berada. Ya, salam luar biasa, tetap jaga kesehatan. Ya. Buat kita semua, go keren. Go keren. Terima kasih Pak Kwanchan, dan untuk semua partisipan yang ada, tetap jaga kesehatan dan terus berproses dalam strategi 3-on-1. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Go keren, saya Esther, dan selanjutnya Pak Frans. Saya Frans, undur diri. Ingat, jika bisnis Anda sedang turun, jangan ganti bisnisnya, tapi rubah caranya dengan strategi 3-on-1.